gitu gue nggak enak. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue si RY dan terima kasih telah mampir ke channel ini. Jadi untuk video kali ini gue akan membahas bagaimana sih season 2 dari Death March. Apakah benar-benar akan rilis ataukah kita cuma bisa berharap lewat kehaluan kita? Aduh, harusnya gue minum air dulu sebelum bikin konten. Oke. Jadi memang banyak sekali teman-teman yang menanyakan, dibandingkan menanyakan dengan anime lainnya, bagaimana tentang kelanjutan dari Death March. Ya, gue sebagai orang yang suka banget anime-anime dengan konsep harem ya, gue nggak tsundere kalau gue nggak suka harem. Gue suka banget dengan anime tema harem. Dan anime ini tuh berhasil menjadi sebuah anime yang bikin gue puas dengan tema haremnya. Tapi untuk story-nya, sama. Gue suka banget juga sama story-nya. Dibandingkan dengan pendahulunya yaitu Isekai wa Smartphone, gue lebih suka anime ini. Karena cowoknya itu mukanya sih sama, tampangnya pas-pasan juga ya, nggak tampang orang yang bakal NTR gitu. Lantas, kapankah season 2 dari Death March? Dan gua punya sedikit kesimpulan di awal kalau anime ini tuh sepertinya sih nggak dilanjutkan. Kenapa tidak dilanjutkan? Ini seperti anime-anime lainnya yang cuma mempromosikan novel. Gua bingung juga, rata-rata anime yang dibuat dari novel itu rata-rata ya itu cuman mempromosikan animenya, mempromosikan novelnya aja gitu ya. Dan novel dari animenya pun itu sukses besar gitu. Novel sukses, anime paling nggak bisa mendongkrak penjualan gitu kan. Apalagi kalau misalnya animenya laku, masih dibikin lagi season 2-nya. Karena sudah 2 tahun dan juga hampir 3 tahun setelah perilisan animenya, ini juga sudah bulan November dan rilisnya Januari 2018, gue pun akhirnya berpikir, apakah mungkin nih anime akan dilanjutkan? Tapi kalau kita mengingat banyak sekali judul isekai yang sudah lampau-lampau itu dan cuman jadi anime penggembira setiap musim ya. Penggembira karena ratingnya pas-pasan, lalu emang pada dasarnya jualan karakter cewek yang seperti itu. Ya akan sangat mustahil gitu, bukan sangat mustahil sih, akan sangat sulit dia mendapatkan season keduanya gitu ya. Karena lah, anime yang tidak menguntungkan itu sangat mager banget ya. Setiap produser atau setiap studio itu ingin melanjutkan lagi serialnya. Kalau gue scroll ke bawah dan melihat siapa saja produsernya, gue kaget ternyata banyak gitu ya. Banyak, tapi apakah dari banyaknya ini itu memberikan model yang besar, kita nggak tahu. Lisensornya pun Funimation, bukan lisensor abal-abal gitu ya. Studionya pun ada 2, Silverlink dan Connect. Bagi yang nggak tahu Connect itu membuat anime Oresuki dan Kokoro Connect. Ya, Kokoro Connect itu dari Connect juga coy. Tapi kalau nggak salah masih saudara sama Silverlink ya, jadi wajar aja sih. Mungkin di sini Connect ingin punya nama sendiri seperti dulu MAPPA dan juga Madhouse gitu ya. Dan kalau misalnya ditanyakan, apakah benar nih anime cuman ajang untuk promosi? Ya, gue melihat lagi di jajaran pengisi suaranya. Pengisi suaranya pun ada yang namanya masih asing di telinga gue, seperti Okuno Kaya, Kauno Hiyori, Hayase Marika, Sudaminami, Eino Ari, Yasuno Kiyono, Atsugi Nanami. Bagi gue, ini anime selain juga mempromosikan dari novelnya, juga mempromosikan dari pengisi suara yang berbakat ya. Jadi pengisi suara baru yang hadir ke belantika persaingan Seiyu Jepang itu dipromosikan lagi di anime ini. Biarpun dari tokoh utamanya gue kenal Horie Shun, ini yang sekarang itu ngisi siapa itu? Si Kazuya dari Kanojo Karishimasu Yuki Aoi, pasti semua orang tahu nih. Taka Hashiri, ini juga pasti banyak yang tahu nih. Lalu ketika gue scroll lagi ke bawah, gue liatin tuh ratingnya, ada yang ngasih 10 coy. Dan alasan dia ngasih 10 juga karena mirip sama Saitama anjay ya. Waduh, kok mirip Saitama cuy. Lalu dia ngasih 325 ya, itu bukan rating yang sangat bagus untuk serial anime ya, dikasih 2 gitu. Dari 1 sampai 10 dikasih 2. Ya, rating itu kan memang pendapat pribadi ya. Kalau kita liatin review-review dari orang tuh memang pendapat pribadi, tapi kalau pendapat secara luasnya ratingnya under 7 itu kan orang mikir, wah ini karya bagus gak sih? Kalau gue sendirian nonton, gue suka. Tapi karena emang haremnya bagus, dia tuh merancang haremnya luar biasa, desain karakternya asik, pewarnaannya enak dipandang, dan juga tokoh utamanya itu nggak jelek gitu ya. Mukanya itu nggak kayak Kirito ya. Kalau mukanya kayak Kirito tuh ngeselin bagi gue. Oke, kita lanjut aja ke kesimpulan. Jadi ke kesimpulan gue, anime ini tuh sama seperti anime isekai lainnya. Ya, dibuat hanya untuk mempromosikan LN-nya. Kecuali kalau misalnya cerita dari animenya tuh bener-bener bagus. Maksud gue gini loh, kagak jualan waifu. Ingat, kagak jualan waifu. Kita lihatlah Re:Zero, Overlord, Lock Horizon. Lock Horizon tuh isekai nggak sih? Sebut aja.
Itu kan mereka tuh kan punya cerita yang bagus, makanya dibuat lanjutannya. Lalu Tensei Shitara Slime Dataken itu juga bagus, makanya dibuat season 2-nya. Coba lihat yang seperti Isekai Smartphone, Isekai Cheat Magician, Hyakuren Yakuza, dan juga banyak lainnya itu yang isinya cuma jualan karakter overpower dan juga cewek cantik gitu kan. Itu kan ya lu tahu sendiri lah, lu juga gak akan mikir kalau dapat season 2-nya gitu. Bang, mau Gakuen season 2-nya kapan? Nah, itu kan Isekai gitu loh. Oke, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Kesimpulan gue tekanin lagi. Menurut gue pribadi, anime ini hanya untuk mempromosikan dari novelnya. Tapi kalau misalnya ada season 2-nya, gue nggak nolak gitu loh. Gue juga pengen nonton. Oke, jadi itu sekian dari gue. Terima kasih telah menonton. I'm CRY and see you next time.